Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Ibu Ramya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, jadi sehat siap ujian ya. Ya, Baik. Ramya, ujian ini akan berlangsung kurang lebih 1 JP. Ya, kurang lebih 50 menit. Insya Allah akan diuji oleh Ibu Armi dan Prof. Daniel selama kurang lebih 50 menit ke depan. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja ya, Ramya. ya Bu. Iya. Di depan kami ini, kami sudah buka ada perangkat pembelajaran yang Ibu Ramya sudah upload. Itu dibuat dalam rangka apa, Ramya? Jadi perangkat pembelajaran itu dibuat dalam rangka hasil dari identifikasi masalah yang telah saya buat. Jadi Di, dalam rangka, menjawab dari persoalan identifikasi masalah ya, di LK 1.1. ya, jadi dalam rangka membuat solusi dari Ya, permasalahan yang telah diidentifikasi. ya Bu. Memang berapa permasalahan yang diidentifikasi, Ramya? Ada 6 Bu permasalahan. Ada 6 kelompok permasalahan Ya, ya. ada 6 kelompok. Yang pertama itu tentang pedagogik, literasi dan numerasi, kemudian kesulitan belajar siswa, kemudian bagaimana membangun relasi dengan orang tua siswa, kemudian penggunaan model pembelajaran inovatif, lalu bagaimana materinya terkait miskonsepsi, kemudian terkait dengan penggunaan teknologi. Bagaimana cara Ramia mengidentifikasi bahwa itu adalah masalah? Bisa Tentunya, satu contoh satu. oh ya, tentunya dengan melihat adanya harapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Misalnya di kesulitan belajar siswa, masalahnya adalah ini banyak siswa yang tidak memperhatikan pada saat proses belajar mengajar. Guru tidak menggunakan model-model pembelajaran sehingga bisa memicu bagaimana siswa lebih perhatian atau memiliki daya tarik terhadap pembelajaran. Ya. Tadi Rahmia mengatakan bahwa cara saya melihat atau mengidentifikasi masalah adalah melihat adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Kalau yang tadi jawabnya itu baru kenyataan ya, Ya. Jadi, baru fakta ya yang iya, disampaikan. Mana iya. harapannya? Jadi Sampai harapannya, jadi kesulitan itu iya. adalah masalah. Jadi harapannya saya ingin siswa lebih aktif, kemudian guru memiliki apalagi nih kemampuan kemampuan dalam mengelola atau mempraktekkan model-model pembelajaran abad 21 dan tentunya berasaskan pada TPACK dan menggunakan pendekatan saintifik. Apa yang terjadi itu? Harapannya itu ya. Iya. Kalau di siswanya harapannya apa? Di siswanya pasti hasil belajar lebih meningkat, Bu, dengan menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan. Jadi kalau hasil belajarnya meningkat meskipun tidak capai KKM-nya itu sudah bagus. Uh, uh, Mungkin dari perubahan anu juga ya, Bu ya, bagaimana nih perubahan tingkah laku Iya. juga. Jadi harapannya siswa semua mencapai KKM, Iya, artinya ketuntasan kelasnya mencapai mendekati 90% atau 90% ke atas. Itu harapannya ya. iya, iya, Bu. Fakta yang tadi ternyata jauh berbeda. Faktanya berapa? Ya, Bu. Faktanya selama ini katanya sebelum remedial berapa? Mohon maaf, Bu, saya ini kan mengajar di MTS, Bu. Jadi saya mengambil sampel di Alia itu
sekitar kurang lebih 60% itu siswa yang tuntas, yang 40%-nya itu tidak tuntas. Jadi cuma 60% ketuntasannya. Jadi itulah Ya, faktanya. Harapannya ya 90% ke atas. ya. Karena kan siapa Ramia sendiri mengungkapkan bahwa masalah itu ada perbedaan antara fakta dan kenyataan, ada kendala, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya, jadi seperti itu. Terus dari keenam masalah yang telah teridentifikasi, karena tadi Ramia mengatakan bahwa perangkat yang itu dalam rangka memecahkan masalah, sekarang sudah ketemu teridentifikasi masalah ada 6 kelompok. Apalagi yang dilakukan oleh Ramia setelah itu? Setelah saya identifikasi, maka saya mengeksplorasi penyebab masalahnya, Bu, dari keenam masalah tersebut. Jadi saya mencari apa-apa yang menjadi penyebab masalahnya eh, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan antara guru dengan siswa. Penyebab masalah dilihat fakta di lapangan atau bagaimana? Coba bagaimana caranya mengeksplorasi penyebab masalah? Maksudnya, Bu, iya kita lihat apa-apa yang menjadi masalahnya di lapangan. Misalnya di apa ya? Misalnya di eh, ini pemanfaatan teknologi yang kurang. Yang menjadi penyebab masalahnya adalah guru tidak mampu menggunakan IT atau guru tidak apalagi ya, guru tidak ini eh, tidak mampu guru eh, apa guru tidak mengikuti pelatihan, Ibu, seperti itu. Jadi dieksplor apa yang Oh, menjadi penyebabnya. begitu ya caranya mengeksplorasi penyebab masalah. Iya, dianalisis, Bu, dianalisis. Apa yang dianalisis? Masalahnya, Bu. Masalahnya atau hasil eksplorasi penyebab masalahnya yang dianalisis? Hasil eksplorasi penyebab masalahnya, Bu, baru ditentukan Hmm. Jadi penyebab eksplorasi penyebab masalahnya. masalahnya dengan Ya. apa? Hasil eksplorasi penyebab masalah dengan ini masalahnya, Bu, dengan masalah yang Melalui teridentifikasi apa mengeksplorasi? melalui wawancara, kemudian Iya. apalagi nih? Ya, Apalagi? melalui wawancara, kemudian melalui buku, kemudian Hmm. melalui jurnal juga. Jadi Iya. wawancaranya Jadi ada eh, 5, ya. hmm, Ya. Wawancaranya ada 5. Yang pertama dari rekan sejawat, kemudian dari guru kimia sendiri, kemudian kepala madrasah, pengawas madrasah, dan pakar. Itu jadi saja. setelah mengidentifikasi masalahnya, apa yang penyebab dari tersebut dengan cara mengkaji literatur Ya. berupa artikel jurnal atau buku dan wawancara Iya, orang Bu. di sekitar kita. Gitu dah. Iya, Bu, iya, Bu. Itu maksudnya, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa yang terlempar? Saya, kita ya Pak, yang terlempar. Halo? Tidak ada jeep yang terlempar. Berarti saya yang terlempar ya. Tapi tidak itu mematung kita di si Ramia. Eh, Ramia, Ibu mau tanya, kenapa sih mengeksplorasi penyebab masalahnya tidak cukup hanya dengan buku dan artikel jurnal? Kenapa mesti wawancara dengan orang sekitar? Ya, karena orang sekitar itu sebagaimana ketahui bahwa eh, dia lebih mengenal lapangan, Bu, dibanding dengan buku atau jurnal. Jadi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, Bu. Ya, baik. Jadi literatur buku ataupun artikel itu bukan berarti keliru ya. Jadi, itu kan hasil penelitian jadi betul ya, tapi mungkin saja tidak sesuai dengan fakta siswa kita, maka perlu wawancara ya. Baik, setelah mengeksplorasi penyebab masalahnya, apalagi yang dilakukan oleh Ramia? Kita menentukan penyebab masalahnya, Bu, dengan cara menarik apa yang menjadi akar penyebab masalahnya.
itu? Bisa cerita sampai dapat solusi? Jadi di penentuan penyebab masalah itu kita masih menggunakan 6 masalah tentang kesulitan, bagaimana motivasinya, bagaimana dari segi relasi, kemudian bagaimana penguasaan model, dari miskonsepsi dan pemanfaatan teknologi. Nah, dari sini kita analisis kira-kira, jadi setiap item itu dianalisis, kira-kira apa yang menjadi akar penyebab masalah sehingga muncul permasalahan yang dianalisis itu. Misalnya dari segi kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini misalnya dari memang faktor internal, faktor eksternal, apakah dari lingkungannya, sekolahnya. Nah, dari situ kita tarik akar penyebab masalahnya, ternyata model pembelajaran guru yang digunakan. Nah, di penentuan penyebab masalah ini dari 6 masalah kita tinggal mengambil 2 masalah dari 6 itu, Bu. Baik. Jadi tapi belum dapat sampai solusi, sampai solusinya. Belum belum ada, Bu, solusinya di penentuan penyebab masalah. Baru baru Jadi ditentukan setelah akar ditentukan penyebab masalahnya, ya diapakan lagi sudah tahu masalahnya. sudah tahu masalahnya apa, kita tarik apa yang menjadi akar permasalahan dari penyebab masalah tersebut. Dari situ, dari akar, kita mengeksplorasi kira-kira apa yang menjadi solusi dari akar penyebab masalah. Oke, solusinya apa, Ibu Ramya? Solusinya untuk masalah yang pertama tentang siswa sulit memahami Apa itu materi. masalah pertama? Masalahnya pertama, siswa kesulitan memahami materi, Bu. Jadi Kesulitan memahami materi. Solusinya apa? menggunakan model PBL, Bu. PBL. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa. Jadi apalagi nih? Jadi solusinya adalah pemanfaatan teknologi itu sendiri. Baik. Untuk mengetahui bahwa solusi yang kita duga atau kita sudah tentukan, kita rencanakan, apa yang dilakukan? Ya, kenapa, Bu? Ya. Untuk mengetahui bahwa solusi yang kita rencanakan itu berhasil atau berdaya guna atau dapat memecahkan masalah, apa yang Rahmia lakukan? Kita anu lagi ya, Bu, analisis lagi solusinya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihan dari eh, dari hasil eksplorasi penentuan solusi, Bu. Sekarang kan sudah ada rencana solusinya yang diupload kan, yang Ibu lihat ini. Untuk mengetahui bahwa solusi itu, katakanlah obat itu, mujarab atau tidak, apa yang dilakukan? Oh ya, Bu, melalui kajian literatur ya, Bu, yang pertama dari jurnal, kemudian buku, lalu dari cara juga, Bu. Yang kita upload solusi ya, Iya, Bu, solusi. ya. Untuk mengecek bahwa solusi itu atau yang kita upload itu dapat menyelesaikan masalahnya, apa yang dilakukan Mia? Eh, Yaitu, Bu, menganalisis hasil dari kajian literatur, Bu. Masa sih mau mengetahui bahwa obat yang dikasih dokter itu mujarab atau tidak kan harus dimakan dulu obatnya. Ya toh? Iya, Bu. Iya, berarti solusi yang kita sudah pikirkan, rencanakan itu supaya kita tahu berdaya guna atau tidak kita terapkan. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Ya toh? Iya, Bu. Iya kan, apalagi menganalisis, terapkan analisis hasilnya. Oh iya, Bu. Oke, saya kira ada Prof mau melanjutkan. Ya, silakan Prof.
Ya, sudah. Saya lanjut ya, Rahmia. Ya, Prof. Jadi tadi sudah banyak diverifikasi dari Ibu Armi sampai pada tahap eh, implementasi, ya, di implementasi solusi yang Anda sudah pilih di tahapan-tahapan tadi ya, tahapan apa melalui literatur, maka lahirlah satu model pembelajaran yaitu problem based learning untuk persoalan pertama, kesulitan memahami mata pelajaran, kemudian atau kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, maka solusi yang dipilih adalah menggunakan media pembelajaran media teknologi, begitu ya? Ya, ya, Prof. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau beritahu lagi ada apa dengan model PBL ini menjadi pilihan Anda di dalam menyelesaikan sulitnya peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Jadi model PBL ini pada dasarnya diawali dengan masalah atau kasus sehingga menyebabkan siswa diminta untuk berpikir kritis dan inovatif. Jadi di sini siswa menemukan sendiri apa yang menjadi eh, apa yang menjadi masalah dalam kasus yang apa ya dalam kasus apalagi dalam masalah yang disediakan. Nah, salah satu kelebihan dari PBL ini adalah siswa memang dilatih dalam menyelesaikan masalah, kemudian termotivasi dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Eh, kemudian itu saja sih, Prof. Jadi ada permasalahan awal yang diberikan oleh siswa sebagai stimulus. Stimulus. Ya, Memang itu kerja awal dalam PBL, jadi awal pembelajaran itu dengan masalah atau stimulus. Ya, itu apa rohnya itu PBL permasalahan, ya, ya. Jadi dari masalah itu kemudian peserta didik nanti menemukan banyak konsep, ya, menemukan banyak memahami konsep, memahami teori dan permasalahan. Jadi permasalahan ini menjadi inti di dalam PBL ini. Kalau kita tidak kurang bagus menjadikan permasalahan, ya, nanti tidak terpenuhi itu apa yang menjadi eh, capaian atau tujuan pembelajaran. Ya, jadi agak butuh sedikit keterampilan guru juga ini untuk ya, menawarkan atau menyajikan masalah, karena ya, Prof. dicocokkan juga permasalahan itu dengan capaian pembelajaran yang mau indikator capaian pembelajaran. Ya, Prof. Nah, gitu. Uh, Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa dengan masalah ini ada sisi berpikir kritis, apa? Ya, dalam PBL, model-model yang lain juga itu sama, membuat juga peserta didik itu berpikir kritis. Nah, jadi PBL ini rohnya masalah, jadi harus Ya. harus bagus ini permasalahannya. Apa permasalahan Bu Rahmi? Bu Rahmi ya, yang contoh masalah yang Anda berikan ke peserta didik uh, untuk mengatasi kesulitannya dalam memahami pelajaran ini. Contohnya apa? Apa Eh, materinya nih? kimia unsur, Prof. Tentang kelimpahan dan sifat alkali tanah dan gas mulia. Apa?
kimia unsur Kelimpahan. Prof, ya, kelimpahan dan sifat unsur alkali tanah dan gas mulia. Jadi saya sajikan permasalahan berupa tabel kelimpahan unsur gas mulia di udara. Jadi saya sediakan tabel. Lalu siswa disuruh menganalisis bagaimana kelimpahannya di udara. Kemudian sama dengan alkali tanah, kenapa bisa kelimpahan kalsium besar, disajikan tabel kelimpahan, Prof. Itu apa kabel? Kabel apa? Tabel kelimpahan unsur. Kelimpahan. Apa sih maksudnya kelimpahan? Kelimpahan maksudnya jumlah yang ada di alam. Melimpah begitu, Iya, banyak melimpah. tersedia begitu. Iya, iya, yang tersedia. Tersedia. Dan sifat-sifatnya. Iya, dan sifat-sifatnya. Kalau coba dulu coba. Apa nih masih ingat ya apa yang menjadi capaian pembelajaran yang diharapkan apa? IPK-nya, Prof. Dari materi iya ya IPK-nya. Mengidentifikasi kelimpahan unsur gas mulia dan alkali tanah di alam, kemudian menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur alkali tanah dan gas mulia. Kalau seperti itu IPK-nya, gimana masalahnya itu yang lebih sehingga peserta didik nanti itu sampai kepada pencapaian itu, kompetensi itu. Jadi disajikan tabel kelimpahan unsur, Prof. Kemudian di samping tabel kelimpahan unsur disajikan juga bagaimana sifatnya dalam sistem periodik, titik dedinya, titik lelenya, kereaktifannya, jadi disajikan. Kemudian siswa disuruh mengidentifikasi unsur apa yang paling banyak di alam, unsur apa yang paling sedikit, kemudian apa yang menyebabkannya. Contoh unsur yang Anda sebetulnya harapkan banyak diungkap oleh peserta didik. Unsur apa? Unsur radon, Prof. Radon untuk gas mulia, kemudian kalsium untuk alkali tanah. Oh, itu. Ya. Kalau radon itu nama umumnya apa? Ada nggak pernah temukan? Belum, Prof. Belum saya tahu. Cuma radon saja, Oh, unsur radon. radioaktif. Ya, sudah itu. Kalau yang lele kan kadang ada nama umumnya kan? Ya, AU, emas, seperti itu, Prof. Ya, ya. Tapi radon belum ketemu. Iya, belum ketemu, Prof. Nah, itu ya. Maksud saya itu karena ini PBL didekatkan itu peserta didik ke hal-hal yang sering didengar gitu, kesehariannya. Seperti misalnya karbon, mungkin lebih lebih sebut misalnya arang gitu ya. Oh iya, Saya kira begitu. oh iya, Kalau ferri kan memang besi, besi itu. iya, iya, Prof. Oke, terus medianya apa untuk mengatasi soalan tadi ini? Kurangnya memanfaatkan teknologi. Iya, Prof. Teknologi apa yang Anda terapkan dalam Jadi saya terapkan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Canva, Prof. Halo?
Ya, Prof. Ya, bagaimana itu maksudnya? Jadi Eh, ya, jadi maksudnya Prof, siapa yang ya, ya ya terus ya. ya. Jadi Canva itu maksudnya semua media yang digunakan guru itu menggunakan aplikasi Canva, mulai dari PPT, bahan ajar, LKPD, video, itu semua dilakukan dikerjakan di aplikasi Canva, Prof. Oh, berarti penggunaan media itu sebetulnya peruntukannya untuk guru atau peserta didik? Keduanya, Prof, itu digunakan karena Maksudnya misalnya, peruntukannya, iya, peruntukannya untuk guru dan siswa. kalau itu tadi masalah yang Anda kemukakan dua, masalahnya siswa atau masalahnya guru? Yang masalah yang Eh, kedua, Masalah yang kedua, guru, Prof. oh guru tidak menggunakan begitu Iya, guru tidak menggunakan. selama ini. Iya, Oh, oh gurunya tidak memanfaatkan teknologi. iya, Sekarang eh, Anda memanfaatkan begitu. iya, Materinya apa memang sih keunggulannya ini teknologi Canva? jadi teknologi Canva itu keunggulannya satu aplikasi kita sudah bisa buat PPT-nya, flipbook-nya, kemudian videonya. Jadi semua bisa di situ, Prof. Kita juga bisa bikin website lewat Canva. Jadi kalau ini digunakan oleh guru ya sangat membantu juga peserta didik untuk lebih mudah memahami pelajaran ya atau lebih Ya, banyak hal yang kita bisa materi yang disajikan. ya, Ah, ya, terutama video-videonya tadi itu ya. ada video-video yang bisa ditonton oleh oleh Siswa. peserta didik ya Ya. oleh siswa. Oke, yang terakhir saya, bagaimana Anda memeriksa ini bahwa permasalahan yang Anda tadi sajikan untuk dipecahkan sudah bisa teratasi ya, Ya. permasalahan kesulitan dan teknologi. Gimana Anda memeriksa itu? Jadi caranya memeriksa atau caranya mengukur itu dengan menggunakan evaluasi, Prof. Untuk hasil belajar, tentunya menggunakan soal-soal yang sudah dibuat. Kemudian untuk motivasi tentunya dibuat dengan membuat angket motivasi belajar. Ya, jadi persoalan motivasi dicek dengan pemberian angket. Iya, Tapi cuma angket itu biasa siswa tidak memberi respon selalu bagus maksudnya. Bagaimana supaya apakah benar ini isian angketnya apa bisa dilakukan oleh guru? mungkin Misalnya dari pernyataan-pernyataan motivasinya, pernyataan-pernyataan motivasi kan biasa selalu kan setuju iya, atau ya, iya, padahal padahal mungkin dirinya tidak seperti itu. iya. Bagaimana mengcross checknya lagi itu? Jadi dilakukan dengan wawancara, Prof. Biasanya Untuk dilihat dengan apanya? jadi selain menyebarkan angket, bisa juga dengan melakukan wawancara. Tapi wawancaranya tidak boleh guru yang bersangkutan, harus orang lain, Prof, supaya hasil yang didapat itu valid. Ya, ya bisa. Jadi bisa di cross check kembali apakah benar-benar peserta didik ini memberi respon motivasi sesuai dengan keadaan dirinya
Ya bisa wawancara, tapi jangan gurunya, oh, Ya. pakai orang lain. Gitu. Atau bisa juga di cross check, tetap melihat juga hasil belajarnya. Ya. Apakah yang dia nyatakan di situ sangat memotivasi, misalnya penggunaan media kampanye ini sangat memotivasi mereka untuk belajar, di cross check gimana hasilnya. Nah, Ya. gitu kan. Nah, seperti itu. Iya, Prof. Nah, jadi tahapan evaluasi ini sangat penting ya, dilakukan oleh guru untuk memeriksa apakah Relatif tidak. instrumen ya, bahwa instrumen itu harus valid, harus reliable ya gitu. Iya, iya, Prof. Ya sekira cukup, ini hari Jumat ya Bu Arfi. Berarti Prof, jadi Iya, yang satu yang jangan dulu. ayaan barangkali berapa orang kini? Ini 10, jadi hari ini 5, Senin 5. Bisa lanjut nanti sudah ada. Satu ya. Sudah Jumat. Baik, saya kira ujiannya cukup ya buat Ramia. Iya, Prof. Tinggalkan resume.